lebih baik. Ada orang ini sholatnya Masya Allah luar biasa ya. Bahkan sampai-sampai ya beliau Al-Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri juga dan para habaib yang lainnya, orang-orang terdahulu, apabila mereka itu tadi ya melihat seorang santri lagi waktu belajar kok megang tasbih ya, itu tasbihnya langsung diambil, terus tasbihnya diambil ya, terus dipedot ya, dipatahkan ya, katanya beliau ada ayyamut talab, ini waktunya mencari daripada ilmu, bukan waktunya wiritan dzikiran. Nah, terus ada yang mengatakan waktu nuntut ilmu itu ada yang ngomong, Habib, bukankah ya anak ini tadi ibadah, lagi dzikiran, lagi ibadah? Beliau mengatakan paling baiknya ibadah seperti yang kita pelajari adalah menuntut ilmu. Ini tadi. Tapi karena al-jahlu, kebodohan, maka dia merasa bahwasanya menuntut ilmu itu berzikir dan lain sebagainya lebih dikedepankan. Padahal itu adalah kesalahan yang tidak bisa ditoleran, kesalahan yang sangat fatal. Naudzubillah min dzalik. Wa yukrimuhum wa yubajjiluhum ghayat at-tabjil wal ikram wa yushiru al khaira kullah fi talabil ilm ya. Dan beliau menghormati, memuliakan ya, dan mengagungkan dengan sebenar-benarnya pemuliaan dan keagungan kepada mereka orang-orang yang menuntut ilmu, dan seakan-akan beliau mengisyarahkan ya, dan beliau memberi isyarat, benar-benar mengisyaratkan dengan mengatakan seakan-akan beliau menyebutkan filisanil hal, dan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Lisanul hal beliau mengatakan, Habib ini kok Masya Allah ya sama orang menuntut ilmu, diperhatikan, ditata semuanya, keperluannya, makannya, minumnya, apapun diperhatikan sama beliau. Kalau ada yang menuntut ilmu itu lebih dijunjung tinggi, lebih diperhatikan, lebih dijaga dan lain sebagainya. Karena hal semacam itu orang-orang melihat Habib Ahmad bin Zain ya, beliau mengagungkan menuntut ilmu lebih daripada yang lain. Tidak pakai hanya ngomong saja, enggak. Nanti kalau menuntut ilmu perhatikan ya, yang menuntut ilmu itu dijaga ya. Enggak. Tapi beliau sendiri yang mempraktekkan. Ya. Dari situlah mengatakan, memberikan isyarat bahwasanya beliau itu tadi mengatakan sesungguhnya kebaikan itu semua ya berada di dalam menuntut ilmu. Ente mau apa? Kaya raya, nuntut ilmu. Ente mau senang, nuntut ilmu. Senang dunia akhirat, nuntut ilmu. Mau bahagia, nuntut ilmu. Mau apa saja, dihormati orang, nuntut ilmu. Mau apa saja, dalam menuntut ilmu itu pasti ada. Ya, pasti ada. Maka karena itu beliau menganjurkan untuk menuntut ilmu. Wa anna sa'atan minhu ta'dilu ibadatul umur. 1 jam. Sebagian ulama kalimat sa'ah itu hanyalah beberapa saat saja, artinya ya mungkin bisa dibilang 1 jam, mungkin bisa dibilang kurang satu jam. Kalimat sa'ah itu maknanya luas ya. Katanya beliau, sesaat engkau itu tadi daripada menuntut ilmu ya sebanding dengan ibadah selama seumur hidup ya. Nah, ada yang mengatakan kalimat al-umur itu ya sanah, as-sanah, 1 tahun. Sesaat nuntut ilmu lebih baik daripada 1 tahun. Nah, bayangkanlah kalau kita nuntut ilmunya 1 tahun, itu ada berapa jam 1 tahun? 1 hari 24 jam. Ya. Kalau 1 bulan berapa jam? 1 tahun berapa jam 1 tahun itu? Nah, kalau 5 tahun, belajarnya 5 tahun. Allahu Akbar. Ya. Luar biasa nikmat. Alhamdulillah nuntut ilmu ya. Nah, karena itu nikmat sekali. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga menegaskan kepada kita ya. Dan sesungguhnya ya, la'an ya, beliau pakai huruf taukidnya ya, ditekankan sekali ya. Tidaklah menuntut ilmu baban min u'allimu, mengajarkan ilmu 1 bab saja dari ibadah ilmu dalam perkara merintahkan dalam suatu hal perintah Allah ataupun dalam suatu hal larangan Allah, lebih aku cintai daripada 70 peperangan yang aku ikuti.
di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal perang itu luar biasa pahalanya. Keagungannya istimewa sekali. Tapi beliau lebih tetap mengutamakan satu bab tentang ilmu lebih aku senangi daripada ikut 70 peperangan. Lah orang peperangan itu pahalanya tidak terhingga sudah. Luar biasa Rasulullah SAW mengistimewakan bagi orang yang mau ikut berperang tersebut. Wasu'ila Sayyidina Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah 'anil rajuli ayaghzu ahabbu ilaika aw yata'allama al-Qur'an. Imam Ats-Tsauri pernah ditanya tentang orang yang berperang, ya, tentang seseorang yang sedang berperang. Maka beliau mengatakan, ketika ditanya mana yang lebih engkau sukai, peperangan orang yang sedang berperang itu atau seseorang yang mengajarkan Al-Quran? Maka beliau mengatakan mengajarkan Al-Quran aku lebih sukai, karena Nabi SAW bersabda, khairukum, sebaik-baik daripada kalian, man ta'allamal Quran wa 'allamah, siapa orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Jadi nuntut ilmu terus, jangan sampai ya lengah sedikit pun, jangan sampai kurang sedikit pun, jangan sampai menjadi sengsara walaupun sedikit pun. Sekarang capek ya, duliltu taliban wa izdu matluban. Aku hina waktu aku menuntut ilmu, tapi aku menjadi mulia ketika aku dicari orang untuk mengajarkan ilmu, ketika orang memintaku ilmu. Tidak ada kehinaan bagi orang yang menuntut ilmu, tidak ada sama sekali. Apa cah pondokan? Oh, yang ngomong kayak gitu akan kemakan oleh omongannya sendiri dan terhina dengan omongannya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Karena itu hati-hati ya. Mualati orang menuntut ilmu tadi. Mikro baca siapa yang baca? Gantian saja. Faslun al-khamis. Faslul khamis. Fi fadli talabatil ilmi wal mutafaqqihin fi din. Ana Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yamut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima kana lahu ka ajri hajjin damatin hajjin. Wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-wudu wa ru'u fi ta'allum din khairun 'inda Allah ta'ala min al-jihad fi sabilihi. Wa qala 'alaihi salatu wassalam, man tafaqqaha fi dinillahi azza wa jalla tafaqahu ma hamma wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Di sini beliau menjelaskan lagi ya, pasal yang kelima di dalam keutamaan menuntut ilmu dan al-wal mutafaqqihina fiddin, dan orang-orang yang memahami ilmu di dalam agama, artinya ya, mempelajari ilmu syariat di dalam agama. Di antara keutamaannya beliau mengutip hadis-hadis Rasulullah SAW ya. Untuk mengingatkan saja, kalau disebutkan di sini qala Rasulullah, langsung kita sholawat. Ana sholawat Ustaz. Sholawatnya di mana? Dalam hati. Oh, bukan sholawat namanya. Ana sholawat Ustaz, tapi pelan. Ya inti orang pelit berarti namanya. Ya. Orang pelit. Ya, ana kasih contoh. Ana Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba Ustaz, antum ulangi baca dari awal. Nanti kan enak kedengarannya. Ana Anas radhiyallahu anhu. Ana Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yajma. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم الغدو والرواح في تعلم الدين خير عند الله تعالى من الجهاد في سبيله. وقال عليه الصلاة والسلام
yang terakhir lemes jadi orang, enggak semangat. Jangan karena saya, enggak, ini memang anjuran ya. Nah, yang terakhir coba kalau ada Wa qala alaihi salatu wassalam Allahumma kata man tafaqaha fi dinillahi azza wa jalla tafaqa Allahu ma anna wa razaqahu min haythu la yahtasib. Di sini di dalam hadis Rasulullah SAW dari Sayyidina Anas, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar di dalam menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a, maka orang itu dianggap golongan juga dalam di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dia itu tadi kembali lagi. Jadi kalau orang menuntut ilmu kok mati dalam menuntut ilmu, maka orang tersebut meninggal dalam keadaan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang fisabilillah itu pahala dan kemuliaannya tidak pernah berhenti nalekat nulis. Maka karena itu anjuran daripada masyayikhuna, guru-guru kami itu mengatakan, kalau ente sudah berhenti pondok ataupun lagi liburan pesantren, latan sauka, jangan engkau tinggalkan syai'ain, dua perkara. Apa itu? Al-qalam wal kirtas, pulpen sama kertas. Likai tahsub, agar engkau itu tuhsabu, dihitung atau dianggap min talibul ilmi, termasuk golongan yang menuntut ilmu. Jadi kalau sepanjang masa hanya bawa pulpen aja, modalnya pulpen sama apa? Buku, ya kertas, sudah seakan-akan dibawa termasuk golongan yang menuntut ilmu. Nikmat sekali ya. Nek meninggal berarti meninggal dalam keadaan fisabilillah, dakhala jannah bighairi hisab. Kalau orang yang meninggal dalam jalan Allah maka masuk surga tanpa ada hisab. Bersabda Rasulullah SAW, man ghada ilal masjid ay dhahaba, siapa orang yang pergi ilal masjid, menuju masjid. Ini masjid apa bukan tempat ini? Masjid apa bukan? Masjid. Pergi ke masjid. Tujuannya apa? La yuridu, tidaklah ada yang diinginkan illa, kecuali kalimatnya illa. Bukan kalimatnya tidaklah seseorang pergi ke masjid tujuannya menuntut ilmu, bukan. La yuridu illa, kecuali an yata'allama, hanya untuk mempelajari khairan, belajar kebaikan, au yu'allima, ataupun mengajarkan, maka bagi orang tersebut pahala. Pahalanya sebesar apa? Pahala bukan sekedar yang disebutkan bilangannya, tapi seperti mendapatkan pahala haji yang sempurna ya. Dan tidak ada balasan bagi orang yang haji sempurna ya, illal jannah, kecuali hanya surga. Jadi kita tahu pahalanya kayak wong haji. Mesti haji tok malas. Orang yang dapat pahala haji itu seperti Pak Haji, kalau orang haji yang sempurna itu tidak ada balasan kecuali hanya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang kita cari ya di muka bumi ini, karena itu tidak ada yang paling nikmat kecuali hanyalah anak pesantren ya. Kalau orang tidak betah di pondok ya, cari cara biar betah. Karena tidak doyan sama apa? Misal sama sayur-sayuran, tidak doyan sayuran, tidak doyan. Dicarikan obat, dicarikan dokter, dicarikan mantri, dicarikan dukun, dicarikan siapa aja ya, yang kiranya anak ini bisa sampai doyan sayuran. Tapi kalau anak tidak suka tidak betah di pondok, tidak dicarikan obat untuk biar betah di pondok, kan repot orang tuanya. Emang carikan bagaimana caranya. Wis nak mau minta duit berapa, tak usahakan, tak carikan, biar betah, biar senang, biar tetap mau pondok. Tidak betah di sini, cari pondok lain, tidak betah, hatta sampai 100 pondok. 100 pondok, tidak apa-apa, biarkan. Yang penting jangan keluarkan dari pondok. Kenapa sebabnya? Karena tidak ada jaminan aman orang yang di luar pondok. Tapi kalau di pondok, jaminan. Siapa yang menjamin? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat di hadis selanjutnya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghudu war-rawah fi ta'allumid din khairun indallahi ta'ala min jihad fi sabilillah. Laki-laki, orang yang menuntut ilmu, yang pergi dalam keadaan belajar menuntut ilmu lebih baik daripada berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Peperangan di jalan Allah. Lebih baik daripada jihad di jalan Allah. Sebabnya kenapa sih?
Kok bisa seperti itu? Karena memang orang menuntut ilmu itu tadi ya bukan hanya menyelamatkan daripada agama saja, bukan menyelamatkan daripada dirinya saja, enggak. Orang kalau ibadah menyelamatkan dirinya dari api neraka. Tapi kalau orang yang mengajarkan ilmu itu menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan agama. Kalau agama itu tidak diajarkan, lama-lama akan hilang. Di pelajaran ini kalau saya sebelumnya ya ada menyebutkan atau di kitab yang lain itu disebutkan. Jadi kalau orang yang ahli ibadah saja, betul dia selamat dari neraka, betul dia dapat kebaikan. Tapi kalau orang yang mengajarkan ilmu dapat dari Rasulullah SAW 100, lalu diajarkan kepada para sahabat diajarkan kepada tabi'in terus sampai para ulama-ulama sampai ke kita. Ini kan 100 terus. Tapi kalau ada orang yang tidak mengajarkan ilmu, maka ilmu akan berkurang, maka hilang, habis ilmu itu. Nah kalau habis ilmu, ya sudah, kebodohan merajalela di mana-mana. Nah, maka karena itu orang yang menuntut ilmu dia mendapatkan warisan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hanya penuntut ilmu yang mendapatkan warisan. Yang lainnya tidak ada. Ahli ibadah tidak dapat warisan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kitab ini apa? Di kitab ada enggak kemarin? Enggak. Ada di kitab ini. Hanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan warisan. Yang nuntut ilmu, ahli ibadah enggak dapat. Nikmat apa enggak? Nikmat. Dapat warisannya dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wasallam, man tafaqqaha fi dinillahi azza wajalla. Siapa orang yang belajar ilmu ataupun memahami daripada ilmu di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, memahami syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kafahullah ma'ahammah. Allah akan singkapkan, akan singkirkan, akan hilangkan daripada apa-apa kesumpekan yang ada pada dirinya. Sumpek saya tidak senang, talibul ilm, nuntut ilmu. Saya kok pusing ya, talibul ilm, nuntut ilmu, sehat. Saya kok badannya keres apa namanya sakit ya, talibul ilmi, greges ilmu, nanti hilang. Sampai Habib Salim Abdullah Syatiri ada seorang anak ya kupingnya sakit. Tidak masuk belajar. Besoknya masuk taklim ditanya, "Weh nak amas, mana ente kemarin?" Udhuni Habib mari. Anak punya telinga sakit Habib. Katanya Habib Salim, "Ente nulis pakai telinga apa pakai tangan?" Nulis pakai telinga apa pakai? Masal tasma. Ente masih bisa dengar, kuping ente masih bisa dengar. Nah, Habib, ya sudah. Katanya beliau, kalau masih bisa dengar ya belajar. Ada lagi yang ngeluh lagi, anak punya punggung sakit di punggung anak. Nah, ini belajar nulis pakai punggung apa pakai tangan? Tidak ada celah untuk ini, tidak ada. Sampai-sampai beliau menyebutkan, ya, Sayyidul Walid ayahku waktu itu sudah tidak bisa kemana-mana, kamar mandi aja kesulitan. Itu waktunya taklim, beliau bangun dibopong sampai ke tempat taklim duduk belajar. Bahkan sampai pernah puncaknya sampai tiduran berbaring masih ngajar. Tidak ada kata yang namanya, katanya beliau, kalau aku tidak datang ke tempat ini maka aku tidak akan dapati obat untuk aku sembuh. Karena aku datang ke sini, aku datang untuk kesembuhan, maka setelah selesai sini beliau pun sehat afiat. Nabi Salim itu pernah sampai ya, sudah batuk-batuk, nafasnya sudah nyesek. Sampai dokter itu ngomong, ini sudah larangan, keluar malam sore sampai malam hari itu sudah larangan buat beliau. Tapi beliau sendiri ngomong, dokter itu tadi melarang sesuatu yang aku senang. Dan sesenangan seseorang itu tadi adalah obat tiada duanya. Senang itu obat tanpa ada duanya. Maka beliau mengatakan, maka itu aku tetap mengajar karena ini kesenanganku. Masih datang. Itu sudah di kursi roda loh ya. Kursi roda ini anak ngajak biar itu orang paham, jangan males ini penyakit itu. Kalau enggak setan iblis temannya, wis jangan yang lain-lain. Males itu temannya setan atau iblis. Beliau sudah di kursi roda, masuk ke kamar mandi harus pakai kursi roda. Sudah ya kalau bahasa kita sudah capek sekali lah, payah, sudah sakit.
itu ngajarnya dari asar sampai jam 11 malam baru pulang. Tidak ada berhenti, tidak berhenti. Hitung berapa jam? Ya, rohah 10 anak. Dari 10 anak ini baca kitab gantian-gantian. Nanti satu anak roh sampai pergi mau mandi, mau persiapan karena dari sore Habib Salim sudah datang. Nah, dia mau persiapan, mau mandi, mau apa? Nanti izin. Nah, nanti bangun ini anak, ganti anak yang lain. Terus sampai maghrib. Habis adzan maghrib, sholat maghrib, jangan model sholat maghrib kayak kita. Sholat maghrib benar-benar, sholat sunnahnya bukan model kayak kita, awabin 6 rakaat. Ya. Bacaannya bukan kayak kita, bacaan beliau lebih. Ya. Setelah selesai daripada itu ngajar lagi, halagoh. Yang wajib itu ngajar taklim, ngajar sampai isya. Habis isya ngajar lagi sampai jam 8 kurang lebih. Ya, baru orang rohah yang malam, anak-anak yang mau rohah sampai jam 11 malam. Baru beliau pulang. Sampai rumah baru asya makan malam, habis itu baru istirahat, sebelum subuh harus sudah bangun lagi. Nah, itu rutinitas kalau yang saya tahu ya selain bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan, kalau selain Ramadan kan di rumah kalau siangnya. Kalau Ramadan habis sholat duhur, ya, sebelum sholat duhur itu sudah ada di masjid jami' ngajar sampai asar. Habis sholat ini puasa loh ya, puasa itu ngorong puasa itu. Habis sholat asar ngajar lagi untuk umum, ngajar fikih, ngajar yang lainnya umum sampai kurang lebih jam 4:30. Selesai dari situ beliau pulang ke rumahnya. Sampai rumah buka puasa, istirahat, sholat sunnah yang seperti tadi, ya baca Qur'annya dan lain sebagainya. Sholat taraweh. Taraweh, kita berapa rakaat kalau taraweh? Hah? Taraweh berapa rakaat taraweh? 20 rakaat. Beliau itu 100 rakaat. 20 rakaat ikut di masjid. Nanti terus pindah masjid lain lagi 20. Ini di kursi roda loh ya. Ini belum kalau beliau siang, yang saya pernah dengar siangnya kalau bukan selain puasa nah ya, siangnya itu beliau tidak makan siang kecuali habis baca kitab, entah 4 apa 5. Santri-santri yang lain yang biasa dari luar itu ngaji sama beliau. Himmah yang luar biasa cuman karena tahu dalilnya. Dalilnya. Nah, kita sudah tahu ya tidak boleh malas-malesan. Beliau mengatakan wa razaqahu min haitsu la yahtasib, sabda Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW memberikan rezeki tanpa ya sesuatu yang diduga dari segala penjuru. Ya, dari segala penjuru. Nah, lalu dijelaskan lagi warada fil athar innallaha takaffala li talibil ilmi birizqih. Sesungguhnya Allah itu menanggung rezekinya orang yang menuntut ilmu. Ya, Allah menanggung ya bagi penuntut ilmu rezekinya. Allah Ta'ala yang nanggung. Loh, bukankah setiap manusia itu sudah ditentukan rezekinya? Betul apa enggak? Dari semenjak kita 4 bulan di dalam perut ibu kita sudah ditentukan apa? Rezeki, takdir, baik buruk dan jodoh dan mati. 4 perkara atau berapa perkara sudah ditangguhkan sama Allah Ta'ala, disebutkan. Ente setiap hari bakalan 100, ente 200, ente 300, semua sudah takdirkan. Nah, para ulama maksud daripada hadis ini adalah Allah menambah daripada rezeki hamba tersebut daripada yang biasanya ditambah. Ibu kerja, engkau bakalan untuk rezeki 1.000 misal setiap harinya. Karena anaknya mondok ditambah 100 ditambah 100 lagi. Dan itu sudah wakil, nyata. Tidak ada embel kata-kata masa sih, tidak ada. Kamu ragu akan hadis ini, maka kamu ragu akan Rasul SAW. Kamu ragu akan Rasul, maka kamu akan ragu juga. Kamu berarti ragu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita taufik dan hidayahnya. Allah Ta'ala berikan kepada kita panjang umur,
sehat walafiat, termasuk minal mustahidina fi talabil ilm, termasuk yang bersemangat dalam menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi berdustalah orang kalau ngomong saya mondok tapi rezekinya tambah seret, dusta ini bohong. Oh, perlu bukti tidak? Tidak perlu bukti, saya sudah tahu kamu bohong. Kenapa kok bisa kita ngomong bohong? Karena ada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul tidak mungkin berdusta. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Ada pertanyaan, biasa 3 putra 2 putri.